Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasriku su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh yang ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita berada di seputar tentang masalah hayatus sholat, sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa wad'ul yadaini 'ala al-fakhidaini fil julus litashahhudil awal wal akhir, litashahhudil awwali wal akhir. Yabsutul yadal yusra bihaitsu tasamat ru'usuha ar-rukbata, wa yaqbidul yadal yumna ay asabi'aha illa al-musabbahata minal yumna fala yaqbiduha fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahidan, wa dhalika inda qawlihi illallah wa la yuharrikuha. Maka sunnah hayat yang berikutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas paha fil julus litasyahudil awal wal akhir, baik dalam duduk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi meletakkan tangannya di atas paha ini termasuk sunnah hayat. Kita sudah melakukan itu semua, namun ketika kita tidak ngerti itu hukumnya sunnah hayat, kita tidak mendapatkan pahala sunnah hayat.
dengan cara yabsutul yadal yusra bihaitsu tasamat ru'usuha. Yadal yusra yabsut, yang tangan kiri dibeberkan, tidak digenggam di atas paha, ya. Yang ujung jari-jari ini rata dengan ujung paha ketika dilipat, ya. Jadi paha seperti ini, beberkannya seperti ini. Tidak usah rapat banget, santai saja. Ar-rukbata, lutut, ya, lutut. Melurus kepada lutut ujung jarinya. Wa yaqbidul yadal yumna asabi'aha illal musabbihah. Dan adapun yang kanan digenggam. Ya, seperti ini posisinya. Ini anggap paha, ya lurus paha. Ini lurus. Kecuali jari telunjuk, maka tidak digenggam, ditunjuk, diangkat ke atas untuk mengisyaratkan tasyahud, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutasyahidan, dengan keadaan menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la yuharrikuha. Dan tidak menggerakkan jari telunjuknya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan berarti tidak ada dalil yang menggerakkan, ada dalil diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi wal Khabarani sahihani. Dua-duanya yang menunjuk tangan sama sambil menunjuk tangan telunjuk dan menggerakkan, ada dalil hadisnya. Dua-duanya hadis sahih. Wa inna ma qaddamal awwala ala tsani, akan tetapi mereka di sini siapa? Para ulama lebih mendahulukan yang tidak bergerak, menunjuk saja tanpa memutar-mutar. Yang menggerakkan, kami tanyakan, adalah menulis lafaz Allah. Ada yang gerak-gerak ini saja tapi tidak ngerti maksudnya, ikut-ikutan aja gerak. Akhirnya dibuat main-main, muter-muter, dibuat lingkaran, ya. Kenapa ulama mendahulukan yang pertama, artinya tidak menggerakkan, yaitu supaya tidak ada dibuat main-main. Lianna adam at-tahrim ansabu bis salatil matlub fiha al-khusyuk. Karena tidak menggerakkan itu lebih pas untuk mengarah ke khusyuk. Karena sama ada dalilnya, boleh menggerakkan dan boleh tidak. Tapi ulama lebih mengutamakan yang tidak menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Karena lebih mengarah kepada khusyuk, tidak bermain-main. Alladzi qad yadawu tahrika ma'ihtimalin an yakuna al-muradu bi tahrikiha fi khabarihi rafa'aha marratan wahidatan. Ala annahu yumkinu annahu li bayanil jawaz jam'an bainal khabarain. Bahkan ada sebagian ulama yang dimaksud menggerakkan itu tidak menulis lafaz Allah, cuma menggerakkan dari tadinya diam seperti ini, digerakkan. Digerakkan ini menunjuk seperti ini ketika lafaz tasyahud, tidak didiamkan jari telunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada terus melanjut menulis.
Jadi kalau kita melihat orang menggerakkan jari, kita sudah tahu sekarang artinya tidak main-main, memang ada riwayatnya juga ya. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling membid'ahkan, mengkafirkan, menyalahkan amalan orang. Ya, kata Rasulullah dalam sabdanya, beliau bersabda, inna syaitana qad aisa min an yu'bada fi biladikum hadhihi abada. Setan itu ketika Rasulullah lagi haji wada, Rasulullah bersabda, setan itu telah berputus asa untuk menjadikan kalian menyembah kepada setan. Selama-lamanya setan sudah berputus asa. Yang penting kita mau melakukan sholat, kita tidak akan tergoda untuk menyembah kepada selain Allah. Walakin satakunu lahu ta'atun, akan tetapi sudah puas bagi setan, dan itu dinyatakan bukti taatnya manusia kepada setan. Fima tahtajiruna min a'malikum fasayartabihi. Jika kalian, kata setan, dalam sabdanya Rasulullah menjelaskan, jika kalian saling meremehkan di antara amal-amal kalian, saling menyalahkan, saling menuding sesat, menuding kafir, menuding bid'ah. Padahal kalau kita ngaji ya, di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, di sana disebutkan ada hadis sahih yang dicantumkan, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Jika seseorang mengkafirkan saudaranya sesama muslim, maka ucapan kafir tadi akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ketika seorang mengucapkan wahai orang yang sesat, wahai kafir, wahai orang kafir, maksudnya ya bukan seperti harus berucap kafir menuding amalan orang salah. Tudingan tersebut akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di hadirat ilahi, ya, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasul, in kana kama qala, ucapan kafir tadi akan kembali, akan menimpa kepada yang dituding, jika in kana kama qala, jika cocok apa yang diucapkan. Jika cocok yang diucapkan, yang ditudingkan tadi ternyata orang itu betul beramal kafir, amalannya amalan sesat, baru tidak menimpa kepada sang pengucap. Wa illa raja'at ilaih, kalau tidak benar ternyata yang dituding amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sesat, tidak dianggap bid'ah, wa illa raja'at ilaih, maka akan kembali kepada sang pengucapnya, sang penudingnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi situ kalau kita tidak ngerti ilmu Allah itu luas. Kalau kita tidak ngerti, jangan main tuding-tuding salah-salah saja. Kita kaji dulu, kita pelajari. Pun kalau kita menemukan dalil itu memang mengarah kepada apa yang kita amalkan dan tidak mengarah kepada orang yang dituding, cukup lintasan itu dihentikan. Kita bukan ranah kita bukan seorang ulama yang alim yang mengerti harus berfatwa ini salah, ini benar, bukan. Kita mengamalkan suatu ilmu, suatu ajaran yang sudah kita ketahui untuk dijalankan, untuk ditaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyerang saudara kita. Wala tabtul salatuhu fil asah fa in harrakaha kuriha. Di dalam kitab ini dijelaskan kalau seseorang menggerakkan jari telunjuknya ketika dia mengucapkan tasyahud, kuriha, hukumnya makruh, dimakruhkan. Wala tabtul salatuhu fil asah, maka pendapat yang asah salatnya tidak batal. Nah, itu sudah diperjelas. Jadi salatnya tidak
tidak batal, cuma dimakruhkan menurut pendapat Al-Imam Abi Syuja' di dalam kitab Takrib. Wal iftirashu fi jami'il jalasat al-waqi'ati fi sholati ka julusil istirahah. Dan duduk iftiras tadi sunnah hayat meletakkan kedua tangannya di atas paha, yang kiri dibeberkan, yang kanan digenggam lurus dengan rukbah lutut, ya, lurus dengan lutut. Nah, ini sunnah hayat. Yang berikutnya duduk iftiras. Sunnah hayat berikutnya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk seperti tasyahud awal, duduk seperti duduk di antara dua sujud, dan duduk istirahat. Ya. Duduk istirahat. Duduk istirahat itu kapan terjadi? Setelah sujud kedua mau berdiri ke rakaat berikutnya selain tasyahud awal, ya. Duduk sebentar persiapan untuk berdiri. Ada usah berlama-lama, hanya untuk siap-siap, ya. Nah, kalau di dalam kitab ini orang duduk istirahat terlalu lama itu hukumnya makruh, ya. Bahkan di penjelasan lain duduk istirahat itu bisa nambah rukun kalau kelamaan, akan membatalkan kepada sholat. Duduk istirahat kalau sholat itu 4 rakaat, di rakaat pertama mau berdiri ke rakaat kedua setelah sujud kedua. Kalau di rakaat kedua tidak ada duduk istirahat karena tasyahud awal. Nah, terus di rakaat ketiga, jika rakaatnya 4 rakaat, di rakaat ketiga mau menuju ke 4 rakaat keempat, ya. Duduknya duduk iftiras. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud duduk dengan iftiras. Wa julusu tasyahudul awal dan duduk pada tasyahud awal juga duduknya duduk iftiras. Wal iftiras an yajlisa syakhsu ala ka'bil yusra jailan dhahraha lil ardi wa yunsibu qadamahu al-yumna wa yadau bil ardi atrafa asabiha li jihadil qiblah. Jadi duduk iftiras itu kita duduk di atas mata kaki kita, ya, kan dilipat yang kiri, ya, dilipat, kita duduk di atas mata kaki. Maka yang zahir, yang duduk di atas mata kaki kita. Nah, yang di luar itu ada di lantai seperti ini. Jadi mata kaki kita dudukin, ya, Pak, sama tumit. Nah, ya, tumit. Jadi kita arahkan ke bagian kaki kiri ini, kita arahkan ke kiblat, ya. Tapi tidak terlalu lurus banget, yang penting di isyarat saja. Lalu kaki yang kanan ditekuk, ya, sehingga pantat kita berada di atas, yang kanan berada di atas tumit, dan jari ujung jari ditekuk. Ini sunnahnya seperti itu, ya. Ditekuk semampunya, mana yang bisa, untuk li jihadil qiblah, untuk diarahkan ke kiblat. Itu duduk iftiras. Artinya duduk iftiras itu duduk yang disunnahkan, dan kedudukan sunnahnya sunnah hayat. Jadi kalau ada kita melihat orang duduk bersila, gak usah protes hati kita, sholatnya tidak batal, ya. Jadi duduk itu ada 4 macam. Ada duduk tawarruk, tasyahud akhir, duduk iftiras, mutarabbi bersila, dan duduk iq'ah, ya. Duduk iq'ah itu duduk kayak anjing. Duduknya kayak anjing, kayak apa? Tahu, Pak? Lupa, kan sering saya jelaskan.
Ya, duduk begini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatut tidak boleh, tidak batal. Ya. Yang penting duduk. Ya. Ada 4 duduk dan yang disunnahkan adalah duduk iftiros. Ya. Duduk iftiros selain tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir disunnahkan duduknya tawarruk. Kalau orang belajar itu enak, nggak kaku. Orang nuntut ilmu itu nggak kaku, nggak gampang nyalahkan orang. Justru yang main nyalahkan orang itu orang yang nanggung-nanggung. Tajam enggak, hadir di majelis enggak. Tahu-tahunya ketika mau urusan bicara nyalahkan orang, dia nomor 1, suaranya paling nyaring. Ya, itu kebanyakan seperti itu. Wa tawarruqu fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk itu disunnahkan pada duduk yang terakhir. Min jalasatin li shalatin wa hiya julusut tasyahhudil akhir. Ya, yaitu daripada duduk-duduk yang semua duduk yang bertasyahud akhir. Wa tawarruk mithlul iftirash, dan duduk tawarruk itu seperti duduk iftiras. Illal musalli yukhrija yasarahu ala hayatiha fil iftiras min jihati yaminihi. Hanya saja kaki kirinya diarahkan ke kaki kanan, berada di bawah kaki kanan. Ya. Wa yulsiku warikahu bil ardi, dan warik, bahasa Arabnya warik itu pantat yang kiri duduk di lantai. Ya. Duduk di lantai. Kalau warik bahasa monyetnya, bahasa Indonesianya bahasa monyetnya. Bahasa Indonesianya warik monyet. Kalau bahasa Arabnya pantat, pinggul, warik. Amal masbuqu wasahiyu fayaftarishani wa la yatawabbikani. Adapun orang yang masbuk dan orang yang lupa itu belum melakukan duduk tawarruk. Misalnya masbuk, makmum masbuk kan walaupun dia ikut tahiyat, imam berada di rakaat terakhir tasyahud akhir imam. Makmum masbuk nggak boleh duduk tawarruk, nggak disunahkan duduk tawarruk, tapi duduk iftiras, ya, karena belum selesai sholatnya. Atau orang yang lupa, ada rakaat tertinggal atau ada rukun tertinggal, dia ingat di rakaat pertama dia tidak melakukan sujud kedua. Tidak melakukan sujud kedua. Jadi dia, karena dia lupa sudah sampai terakhir, sudah terlewatkan, maka tidak menyelesaikan dengan as-salat, tapi nambah satu rakaat. Walaupun hanya 1 rukun yang tertinggal, dia tetap nambah 1 rakaat. Kecuali dia ingat sudah berdiri, oh ya saya belum sujud kedua, dia kembali lagi ke bawah duduk. Nah, ini nggak perlu nambah kalau seperti ini. Asai orang yang lupa sudah sampai mau detik-detik terakhir, dia teringat dia belum melakukan sujud kedua, sedangkan sujud kedua itu adalah termasuk daripada rukun sholat, maka dia harus nambah 1 rakaat untuk menyelesaikan. Sunnah ayat yang terakhir adalah mengucapkan salam yang kedua. Amal ula fasabaqa annaha min arkanis shalah. Salam yang kedua hukumnya sunnah hayat. Adapun yang pertama sudah dijelaskan bahwasanya salam pertama itu termasuk daripada rukun sholat. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua yang ke kiri, nah itu sunnah hayat.
Jadi begitu salam pertama ternyata dia tidak lupa mau salam kedua, sudah selesai, apa tidak batal salatnya. Ya. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan sunat dan hayat yang kaitannya dengan apa itu namanya, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, menghadap kiblat dengan tangannya boleh digerak-gerak atau daunnya tidak digerak-gerak atau daunnya. Yang saya tanyakan pada waktu tahiyat terakhir belum mengucapkan tahiyat, tangannya sudah duluan itu. Itu apakah juga ada dalilnya? Kalau sebelum mengucapkan tasyahud langsung ditunjuk, langsung jadi telunjuknya menunjuk seperti ini sebelum tasyahud, wallahu a'lam apakah itu artinya batal tidak, karena ini perkara sunnah. Dalilnya belum. Dalil yang dari awal langsung itu belum kita temukan. Apakah masuk sunnah seperti itu apa tidak? Yang jelas di dalam kitab ini semua kedua-duanya ketika asyhadu an la ilaha illallah, baik yang digerakkan ataupun yang tidak digerakkan. Nah, ini keterangan di dalam kitab ini seperti itu. Kalau dalam hadis lain yang dari awal langsung menunjuk, kami belum menemukan. Karena kan intinya tasyahud itu sebenarnya di syahadatnya. Sholawat lain ya, baca sholawat beda. Ini bukan maksudnya. Dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut saat itu yang paling inti tasyahudnya untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya ada Tuhan selain Allah. Allah alam, saya belum pernah menemukan apakah disunahkan. Kalau batal ya jelas tidak batal. Karena ini sunnah hayat. Itu tadi saya sering menjelaskan, mau taruh di atas ini juga tidak batal. Yang penting jangan gerak 3 kali. Ya. Ada lagi? Silakan. Menurut tasawuf akhir, apa kita dibolehkan untuk duduk istirahat? Duduk istirahat. Karena saking padatnya dengan takut sesat. Sekali lagi, kalau bicara bolehnya boleh. Cuma dia tidak dapat sunnah. Tapi kalau ada udzur karena desak-desakan, tetap dia dapat sunnahnya. Kalau desak-desakan, dia tetap ingin mengamalkan duduk tawarruk, tapi karena keadaan desak-desakan, sering bagi orang yang umroh, ya, atau memang posisinya seperti sholat Idul Fitri, tempatnya sempit, desak-desakan, kadung maju, nggak bisa mundur sudah full di belakangnya terus. Jadi akhirnya memaksakan diri berada di situ sampai tasyahud akhir. Nah, kalau memang keadaannya udzur tetap dapat sunnah. Ya. Nah, kalau udzur tetap dapat sunnah asal ngerti hukumnya memang. Tapi kalau udzur nggak ngerti hukumnya tetap aja dia ngamalkan nggak dapat pahala sunnah. Ya. Ada lagi Pak? Silakan. Iya Pak. Apa itu namanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum dengan tanpa mengusapkan tangan di wajah, apakah juga masuk hayat? Selama ini ucapan assalamualaikum itu nggak ada keterangan harus diusapkan di wajah. Itu rata-rata selalu ini Nggak ada keterangan itu sunnah hayat. Belum ada selama ini kita dapatkan itu keterangan yang jelas belum. Kalau ada, ya kami artinya berterima kasih kalau menjelaskan. Tapi selama kita baca kitab-kitab belum ada harus usap wajah itu masuk sunnah hayat. Bukan boleh nggak bolehnya, kalau bolehnya jelas boleh saja. Ya. Cuma ketika kunut jangan diusap. Doa setelah kunut jangan diusap. Ya. Karena sebagian ulama ada yang membatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena menganggap sudah selesai dengan mengusap. Padahal sholatnya itu masih berlanjut. Itu kan doa. Semua di dalam sholat isinya doa. Ya. Isinya doa. Ya, tapi jangan diusap ketika belum berakhir. Ya Pak. Ada lagi silakan. Bisa. Kalau pada posisi sujud mau berdiri itu kan tadi dalam duduk Istirahat. Kalau dia langsung itu gimana? Langsung tidak dapat pahala sunnah.
tidak dapat pahala sunnah duduk istirahatnya. Boleh nggak? Apa-apa, asalkan jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam dalam satu rukun itu masih dimakruhkan. Tapi kalau sampai 2 rukun membatalkan. Artinya satu rukun dia mendahului, nunggu terus, tidak lanjut lagi nunggu. Ya. Jadi cuma tidak dapat pahala sunnah. Satu lagi tak, pada waktu duduk tahiyat pertama mau berdiri, saya perhatikan ada yang pakai pelunjuk, ada juga pakai yang genggam ini. Apakah itu juga masuk ayat? Oh, enggak masuk ayat. Tapi kalau untuk membantu diri itu artinya bukan urusan dapat pahala atau nggak dapat pahala ya. Tapi ketika dia memang seperti ini membantu dia untuk bangun, tidak masalah, tidak membatalkan. Tapi juga itu bukan sunnah hayat, tidak masuk sunnah hayat. Karena ada sebagian pakai begini. Ada begini, ya. Untuk membantu saja biasa. Yang penting bukan niat kalah, bukan niat main-main. Kalau niat main-main sengaja itu masuk gerakan yang membatalkan. Kalau Kita kebanyakan pakai ini, ya. pakai apa namanya? Boleh saja langsung ke depan gitu, boleh, nggak jadi masalah. Cuma bukan urusan sunnah, bukan urusan sunnah. Silakan, ada lagi. Satu Ustaz. Kanan terus ya tadi. Silakan. Yang mana sebenarnya saya pernah melihat orang itu pada saat rukuk itu nggak memegang di sini, tapi dia memegang di sini, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau kita masuk dalam bab rukuk kemarin, itu tidak masuk sunnah hayat. Karena kalau rukuknya itu mengerjakan rukuknya itu rukun. Ya. Tapi dengan cara yang benar, itu ada perkara sunnah lagi. Ya. Dengan menyentuh rukbah lutut. Ya. Dan lebih sempurnanya ini lurus, ya. Bukan lebih nunduk. Karena ada orang yang lebih nunduk, bukan tidak sah tapi atau membatalkan enggak, tetapi tidak mendapatkan sunnahnya. Ya. Apalagi sampai ke bawah kelewat. Ya. Jadi sempurnanya, jadi kemarin dijelaskan yang penting sudah masuk batasan ruku, ya. Menyentuh tangan atau enggak itu ketika membahas rukun itu sah. Ya. Itu paling sedikitnya menundukkan, ya. Menundukkan badan sebatas dia menyentuh atau tidak atau lebih ke bawah nggak jadi masalah ya. Agak misalnya bagusnya seperti ini tapi dia agak tegak sedikit itu masih sah ya. Cuma nggak dapat pahala sunnahnya ya. Jadi kalau rukunnya ya harus wajib dilakukan rukunnya ya. Tapi cara yang mendapatkan pahala sunnah hayatnya dengan cara-cara yang sudah diajarkan. Jadi telapak tangannya menyentuh lutut, ya, menyentuh lutut. Karena memang ada orang ruku itu tidak mau nyentuh di gelantungkan gitu. Ada yang nyentuh ke betis, nyentuhnya ke betis, di tulang depan betis. Jadi nggak ada pahala sunnahnya karena sempurnanya itu hanya sampai sebatas menyentuh lutut telapak tangan. Silakan. Sebelah kiri udah paham semua ya. Sebelah kiri saya maksudnya. Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Pasal yang berikutnya adalah dalam urusan perkara-perkara yang mana perkara tersebut berbedanya laki-laki dan perempuan dalam gerakan sholat. Beberapa gerakan yang membedakan laki-laki dengan perempuan gerakannya di dalam sholat. Wa dzakara al-musannifu dzalika fi qawlihi wal mar'atu tukhalifu ar-rajula
bacaannya ketika melakukan rukuk atau sujud. Ini harus dipraktekkan. Jadi laki-laki ketika rukuk ini dibuka. Ya. Kalau untuk perempuan dirapat. Maaf, teteknya dijepit. Ya. Ketika sujud laki-laki direnggangkan. Kalau untuk perempuan agak merapat. Ya, merapat. Supaya tidak tergantung. Ya, Bu. Jadi jangan ikut begini, Bu, nanti kalau tidak pakai pengaman gelantungan. Itu di dalam rukuk dan sujud ya. Wa yuqillu batnahu, dan untuk laki-laki itu mengecilkan perutnya, agak ditekan, tekan ke dalam. Kalau perempuan dilos, ya. Wasujud wa yajharu fi maudhi'il jahri. Tempat yang ketiga adalah wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan mengeraskan suara ketika di tempat mengeraskan suara. Sholat subuh, maghrib, isya. Untuk laki-laki ya mengeraskan suara ketika berjamaah. Adapun untuk perempuan memelankan suaranya, cukup antara dua saja. Ya. Jadi karena suara adalah apa? Aurat bagi perempuan. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdihi wa idza nabahu aw asabahu syai'un fi shalah sabbaha fa yaqulu subhanallah bi qasdi dzikri faqat aw ma'al i'lam aw atlaqa lam tabtul salatuhu aw al-i'lam faqat batalat. Ketika laki-laki itu ada kesalahan pada imam, ketika makmum mau mengingatkan imam dengan mengucap tasbih, sabbah, mengucap tasbih untuk laki-laki. Tapi ketika mengucap tasbih itu tidak diniatkan untuk mengingatkan imam, paling boleh niat dzikir saja, atau niat kedua-duanya dzikir dan memberitahu, atau dimutlakkan tidak niat apa-apa. Yang dilarang niat memberitahu, batal sholatnya kalau niat memberitahu saja. Jadi ketika mengucapkan tasbih itu sebelumnya kita ingat dulu, kita niatkan di dzikir, itu sah. Atau kita melakukan niat dzikir dan pemberitahuan, sah. Dimutlakkan saja tidak niat apa-apa, sah. Kalau niat memberitahu saja batal. Adapun perempuan untuk mengingatkannya pakai tangan, 2 kali cukup. Kalau 3 kali batal sholatnya. Batal. Ya cukup. Dan yang berbeda selanjutnya adalah wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, tentang aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat untuk laki-laki dari pusar sampai lutut, ya, dari pusar sampai lutut untuk laki-laki. Amma huma falaysa minal aurah wala ma
Ya, batas dari aurat itu cuma dari pusat sampai lutut. Artinya kalau orang nggak pakai baju, pakai celana cingkrang begitu, ya sah sholatnya, asal auratnya tertutup pusatnya. Ya, laki-laki nggak pakai baju sah sholatnya. Ya, alhamdulillah tidak kita temukan. Ini kan hukum minimalnya itu sah. Artinya kalau bicara akhlak, bicara tasawuf, ya nggak pantas kita sholat pakai kaos oblong aja, nggak pantas menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi fikih ini bicara sahnya, karena di hadapan Allah itu sama. Ya. Cuma hanya kita merasa kurang akhlak, kurang tata krama. Nah itu wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madhkura fa innaha. Nah, tadi ruku dan sujudnya dijelaskan ya. Tadummu ba'daha ila ba'din. Tadummu ba'daha ila ba'din. Saling merapat ya, tangannya merapat ketika ruku, ketika sujud. Fatul sikubatnaha bi fakhidaihi. Nah, kalau laki-laki tadi kan perutnya diangkat. Tapi kalau perempuan dilos, kalau misalnya bisa menyentuh perutnya kepada pahanya nggak apa-apa, ya. Karena lebih melindungi kepada bagian intimnya. Fi ruku'iha wa sujudiha. Wa tahfadu sautaha in shallat bi hadratir rijalil ajanib. Dan dia tidak boleh mengeraskan suaranya ketika sholat di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Misalnya mau berjamaah dengan putrinya, ibu mau berjamaah dengan putrinya, ternyata di rumahnya ada tamu, berarti ada laki-laki lain, maka nggak boleh mengeraskan suaranya. Walaupun berjamaah perempuan sama perempuan, nggak boleh mengeraskan sama suaranya sampai laki-laki yang ada di ruang tamu mendengar suara ibu, suara istrinya. Nah, jadi dikasih tahu sama bapak-bapak ya, jangan mentang-mentang sholat terus dibiarin. Ini ndak ada pengurus masjid ngambil penceramah Isra Mi'raj perempuan. Bukan khusus untuk perempuan ceramahnya, tapi yang hadir lagi ditambah lagi bersolek ibu-ibunya. Wah, ya, tambah betah bapak-bapaknya dengar. Ya. Di rumah istrinya celemotan di dapur, nah ini dengerin di Isra Mi'raj, lihat solekan. Nah, saya tegur pengurusnya, saya telepon, ngundang saya, karena saya diundang jadi tahu siapa penceramahnya. Tak perlu nyebut nama masjidnya biar tidak ribet. Saya telepon, Ustaz supaya ada variasi. Ada selingan, tidak ini monoton. Ini yang mau diambil acara Isra Mi'raj ini mau mengkaji ilmu atau mau mengadakan tontonan. Tidak boleh saja. Silakan Anda telepon anakmu kan ada di pesantren saya. Saya bilang silakan telepon Habib Sekretaris. Diam langsung. Karena sudah acara ini. Karena saya juga tahunya dekat-dekat sudah. Sebelum dimulai kan maksud saya sudahlah, kalau memang untuk menegakkan syariat ya, tidak jadi dosa, kita sampaikan, kasih risalahnya sudah. Penjara ustaz-ustaz yang ada di lokal situ, nggak harus dari luar kota. Daripada melaksanakan Isra Mi'raj jadi dosa. Nah, ada lagi juga ngumumkan tentang peraturan pemerintah mewakilkan wali kota. Perempuan duduk, semua laki-laki di masjid, dia sendirian ngomong perempuan. Ngumumkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota sebagai perwakilannya. Emang tidak ada laki-laki? Apa pengurusnya ini? Ia kok membiarkan? Kalau ngerti hukum biar saya yang baca.
Kalau ngotot ini saya yang ditugaskan, ya ini dilarang sama agama. Terima kasih, mau panas sedikit ini masalah penting sekali. Kaitannya dengan syabahah tadi mengingatkan daripada imam yang lupa dengan tasbih. Tetapi kadang-kadang nggak gitu prakteknya. sama nyawa gitu. Mau satu contoh tahiyat awal ya, imam itu terlalu lama mungkin capek dan sebagainya, kemungkinan tidur lama gitu. Bukan subhanallah dan jamaknya nih. Nanti cabut lagi mulai semacam gitu. Apakah itu tidak membatalkan sholat? At-tanahnu, ya. At-tanahnu itu berdaham. Ya, betul gitu. Berdaham itu membatalkan sholat. Ya, satu huruf mengucapkan satu huruf selain bacaan-bacaan sholat, satu huruf dimengerti itu langsung membatalkan sholat. Kalau yang tidak membatalkan sholat, dua huruf lebih. Satu huruf contohnya qi, itu artinya jagalah, dari asal kalimat waqayati wiqayatan. Fi'il amarnya, kalau kata kerja perintahnya qi, jagalah. Atau sama juga jagalah artinya. Ara yuri, apa ro'a yara, lihatlah. Ro'a yara, ru'yatan, melihat. Fi'il amarnya, kalimat perintahnya lihatlah. Lihatlah olehmu. Satu huruf tapi dimengerti, maka langsung membatalkan sholat. At-tanahnu berdaham itu, ini ada di dalam kitab Fiqih Zubat ya, yang lebih luas pembahasannya. Makanya di pesantren itu kitab fikih yang dibahas ya tetap kitab Taharah, cuma nanti kasusnya macam-macam. Ya. 10 tahun mondok ya 10 tahun ngaji kitab fikih juga. Seminggu sekali pertemuannya, bahkan ada yang 2 minggu seminggu 2 kali. Kalau masih tingkatan dasar lebih banyak pertemuan fikihnya karena berkenaan dengan hukum. Jadi berdaham itu membatalkan sholat karena yang dikeluarkan itu huruf kha. Batuk Pak? Batuk itu kalau bisa ditahan dulu. Tapi kalau tidak bisa terkalahkan, boleh tidak membatalkan. Batuknya dibuat-buat maksudnya? Dibuat yang batal banget. Kenapa? Ini kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Jadi betul-betul menjaga. Bagaimana sih kalau kita di hadapan presiden misalnya? Pantas ya? Mana tidak dicatok kepalanya untuk sama Pak Jokowi. Kalau saya kemukakan begitu, saya sering dengar di masjid ini juga gitu. Jadi nggak tahu semuanya gitu. Jadi berdaham itu membatalkan sholat. Baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Nah, kalau memang batuk yang dikalahkan, artinya bola ba'aleh, dia dikalahkan nggak bisa nahan. Berdaham untuk membaguskan suara itu juga nggak boleh. Ya. Misalnya dengan serak dia yang keluarkan baca dengan apa adanya. Nah, biasanya imam ini mau membaguskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, batal salat. Langsung mufaraqah pada itu. Tapi kalau udah suaranya habis. Tidak apa-apa dengan apa adanya. Apalagi yang dibaca surat lebih tidak boleh lagi berdaham. Walaupun dia tidak bisa baca, diam saja. Tidak bisa keluarkan suara. Kalau nggak berdaham, diam saja. Sambil sampai bisa, baru dia baca surat. Kalau nggak bisa, terus lanjut ke rukun. Ya. Kalau Fatihah karena dia termasuk rukun, kalau nggak berdaham, nggak bisa keluar suaranya, boleh dia berdaham.
cuma di 5 tempat yang boleh berdahulu. Di bacaan Fatihah, dibaca ketika takbiratul ihram, ketika baca Fatihah, ketika baca tasyahud, ketika baca sholawat, ketika salam pertama. Di 5 tempat ini yang boleh berdahulu. Tapi sekedarnya hanya untuk bisa mengeluarkan suara, bukan untuk membaguskan suara. Kalau dia bisa baca Fatihah dengan suara seraknya, kalau nggak berdahulu tapi serak suaranya, dengan seraknya dia baca, nggak usah berdahulu. Ya karena ditanyakan, saya jelaskan ya. Alhamdulillah ada yang bertanya. Ya. Jadi kadang lupa saya untuk menjelaskan ini. Nah, ini fatal akibatnya ya. Nah, ini ada nih kalau sudah pagi-pagi dulu waktu saya sholat di Bontang, ya, pagi maghrib. Akhirnya anak kecil duduk ya kayak apa, kayak paduan suara itu kebiasaan aja Pak. Dulu istri saya juga begitu, suka gatal dikit. Sekarang karena sudah tahu hukumnya, tidak pernah daham. Jadi kalau orang biasa daham, nggak daham itu nggak enak. Nah itu hati-hati. Kalau azan Ustaz gimana? Azan bukan perkara sholat, ini perkara sholat. Yang lainnya mau azan, ini susah sholat saya. Tadi kan kalau berdasarkan dalam bacaan surat ini kan nakal. Mendingan kalau surat-surat gimana berhenti aja kalau nggak bisa suara. Nah, ini yang ditanyakan kayak apa makmum yang tidak mengerti atau tidak pernah ngaji sama sekali. Apakah nanti ada pembinaan setelah kita sholat bagaimana? Kenapa orang tadinya itu tidak bersuara? Kan ini kan wajib, misalnya hukumnya. Kita mau jawab gimana? Ya jelaskan Pak sesuai dengan ilmunya. Sesuaikan dengan pengetahuan ya, ilmu itu harus ada apa adanya, jangan disembunyikan. Ya. Apalagi khusus yang ngaji. Nah, kalau kita ini tidak menerangkan belak-belakan itu, karena kita lihat dia posisinya masih awam. Nah, kalau kita sekarang mengkaji kan Pak, mengkaji itu kan memang untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Jadi nggak usah ada yang tersinggung, ya. Karena kita mengkaji, mencari hukum yang benar itu seperti apa. Kalau orang nggak tahu, di hadapan Allah saja nggak diterima kata nggak tahunya. Kan ada orang jahil itu terbagi menjadi 2, al-jahil ma'dzur wal jahil ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur ini jahil yang kata tidak tahunya diterima oleh syariat. Siapa mereka? Mereka yang hidupnya jauh dari orang yang mengerti tentang agama, jauh dari ulama, sejauh masa Fatul Qasar, sejauh orang boleh mengkosor sholat 80-90 kilo baru ketemu ustaz. Ya, maka dia kata-kata tidak tahunya diterima, makdur, dimaafkan oleh syariat. Ada jahil ghairu ma'dzur yang lingkungannya sudah banyak ustaz. Oh saya tidak tahu kalau itu batal. Ya kenapa tidak nuntut ilmu? Kenapa tidak bertanya? Nuntut ilmu kan hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Alhamdulillah pengajian-pengajian yang kita baca pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat. Sudah berselisih, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan barokah tersebut kita diberikan pemahaman yang sebenar-benarnya, sehingga dengan pemahaman tersebut ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fid taqwa wa tulan umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'an wa rizqan wasi'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.